Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatimah Zahra dari Fakultas Adab dan Humaniora, jurusan Sastra Inggris, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Dan saya merupakan anggota muda 2020 dari UKM Bahasa Flat. Di video kali ini, saya akan membahas tentang Hanggugo Suwop atau Korean Lesson dengan materi Gibbon Munbop atau tata bahasa. Tata bahasa pertama yang akan dibahas yaitu partikel asoyo atau partikel osoyo, yaitu partikel kala lampau. Nah, partikel asoyo dan partikel osoyo ini merupakan akhiran kalimat yang digunakan apabila keadaan atau kejadian terjadi pada masa lampau. Jika kata kerja atau kata sifat berakhiran vokal A atau O, maka yang digunakan adalah asoyo. Sedangkan untuk partikel soyo digunakan untuk kata kerja atau kata sifat yang berakhiran selain dari huruf vokal A dan O. Dan dapat juga digunakan untuk partikel ida dan partikel anida. Namun apabila akhiran katanya diikuti oleh hada, maka biasanya menggunakan he, hes, lalu ditambah oyo, jadinya hesoyo. Berikut ini ada beberapa contoh kalimat. Contoh kalimat yang pertama, Gongwone sarami mana semida. Gongwone sarami mana semida. Di taman ada banyak orang. Contoh kalimat yang kedua, Jonen achime pangel mogosoyo. Jonen achime pangel mogosoyo. Saya makan roti tadi pagi. Contoh kalimat yang ketiga, oje moresoyo. Oje moresoyo. Apa yang kamu lakukan kemarin? Nah, selanjutnya, apabila kata kerja atau kata sifat ini berakhiran vokal, maka akan menimbulkan vokal ganda. Nah, vokal ganda ini harus dihilangkan atau disingkat. Contohnya di sini ada 3 kata. Kata yang pertama ada kata kada. Kada. Kada ini artinya pergi. Nah, kada, kalau da-nya dihilangkan, maka yang tersisa tinggal k saja. Lalu k ini ditambah dengan partikel asoyo, jadinya kaasoyo. Nah, di sini tuh ada double vokal a dari k dan asoyo. Nah, double vokal ini tuh harus dihilangkan salah satunya. Jadinya kasoyo. Kasoyo. Kalau di kata yang kedua, yaitu kata boda. Boda itu artinya melihat. Kalau da-nya dihilangkan, yang tersisa tinggal bo. Bo. Itu berakhiran vokal O. Nah, kata bo ini ditambahkan dengan partikel asoyo. Jadinya bo asoyo. Bo asoyo. Bo asoyo ini ada double vokal O dan double vokal A. Nah, karena ada double vokal yang berbeda, jadinya kedua vokal ini tuh
disingkat atau dijadiin satu. Sehingga hasilnya jadi puasoyo. Puasoyo. Sedangkan di kalimat yang ketiga ada kata masida. 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 Ini artinya minum. Meminum. Masih itu setelah dihilangkan danya. Jadi sisanya masih berakhiran vokal i. Lalu ditambahi partikel osoyo. Jadinya masiyossoyo. Ada double vokal lagi. Vokal i dan vokal o. Masiyossoyo. Nah, kalau di yang boda itu disingkat jadinya puasoyo. Kalau yang masiyossoyo disingkat juga, namun hasilnya jadi masyossoyo. Masyossoyo. Selanjutnya ada partikel hago. Partikel hago atau partikel kata sambung. Partikel hago ini dilekatkan pada kata benda untuk menghubungkan beberapa benda atau manusia atau menyatakan penyerta dalam suatu kegiatan. Contohnya ada 2 kalimat. Di sini kalimat yang pertama, 오늘 하고 내일은 학교에 안 가요. 오늘 하고 내일은 학교에 안 가요. Saya tidak pergi ke sekolah hari ini dan besok. Selanjutnya di kalimat kedua, 저는 불고기 하고 갈비를 좋아합니다. 저는 불고기 하고 갈비를 좋아합니다. Saya suka bulgogi dan kalbi. Selanjutnya partikel msida. Partikel msida atau partikel untuk ajakan. Partikel msida ini dilekatkan pada kata kerja untuk menyatakan sebuah ajakan untuk melakukan sesuatu kepada orang yang sama atau orang yang lebih rendah derajatnya dari kita. Jika kata kerja tersebut berakhiran konsonan selain konsonan riet, maka yang digunakan adalah sida. Sida. Terdapat vokal sida. Sedangkan untuk kata kerja yang berakhiran vokal dan yang berakhiran konsonan riet, yang digunakan sida. Sida tanpa ada vokal Contohnya di sini kalimat pertama, 우리 같이 영화를 봅시다. 우리 같이 영화를 봅시다. Ayo kita menonton film bersama. Contoh kalimat yang kedua, 방에서 책을 읽습니다. 방에서 책을 읽습니다. Mari kita membaca buku di kamar. Selanjutnya ada eliminasi vokal e. Eliminasi vokal e ini dilakukan apabila suku kata terakhir dari bentuk dasar kata kerja atau kata sifat adalah vokal e. Contohnya di sini ada 2 kata, kayak seperti kata keda dan kata bapeda. Maka vokal e ini secara otomatis akan tereliminasi bila kata dasar diikuti oleh akhiran vokal a atau
vokal O. Nah, setelah vokal E ini tereliminasi, apabila suku kata sebelumnya berakhiran vokal A atau vokal O, maka bentuk dasarnya harus diikuti dengan partikel ayo atau asoyo. Nah, kalau yang asoyo ini digunakan untuk masa lampaunya. Kalau yang ayo ini untuk masa kininya. Nah, selanjutnya kalau vokal selain A dan vokal selain O, maka diikutinya dengan partikel oyo atau osoyo. Sama kalau osoyo itu untuk masa lampau, kalau oyo ini untuk masa kini. Nah, di sini ada dua contoh kata. Ada kata yang pertama ada apeda. Apeda. Apeda ini artinya sakit. Apeda, kalau da-nya dihilangkan, yang tersisa tinggal ape. Ape berakhiran vokal e. Lalu ditambahin sama partikel ayo. Jadinya apayo. Apayo. Kata yang kedua, yepeda. Yepeda. Yepeda artinya cantik. Yepeda dihilangkan da-nya, yang tersisa tinggal yepe. Yepe yang berakhiran vokal e. Lalu ditambah dengan partikel oyo. Jadinya vokal e ini harus dieliminasi atau dihilangkan. Jadi yang tersisa jadinya tinggal yepoyo. Yepoyo. Contoh kalimatnya bega nomu gopayo. Bega nomu gopayo. Perut saya lapar. Selanjutnya 저는 어제 바빴어요. 저는 어제 바빴어요. Kemarin saya sibuk. Selanjutnya ada partikel gosipta. Partikel gosipta. Partikel gosipta ini sering ditemukan di percakapan dalam bahasa Korea atau dalam lagu-lagu Korea, yang artinya itu ingin atau mau atau hendak. Nah, partikel gosipta ini digabungkan dengan kata kerja untuk menyatakan suatu harapan atau keinginan si pembicara. Kalau gosipta ini digunakan untuk orang ketiga, maka berubah menjadi gosipo hada. Contoh kalimatnya, 저는 한국에 가고 싶어요. 저는 한국에 가고 싶어요. Saya ingin pergi ke Korea. Contoh kalimat yang kedua, 컴퓨터를 사고 싶습니다. 저는 컴퓨터를 사고 싶습니다. Saya ingin membeli komputer. Next ada partikel cat atau partikel di kala futur atau kala masa depan. Partikel cat ini dilekatkan pada bentuk dasar kata kerja atau she untuk mengekspresikan maksud atau tujuan dari orang pertama atau menanyakan maksud tujuan dari si orang kedua. Contoh kalimatnya, 저는 콜라를 마시겠어요. 저는 콜라를 마시겠어요. Saya mau meminum cola. Contoh kalimat yang kedua, 저는 bibimbap을 먹겠습니다. 저는 bibimbap을
먹겠습니다. Saya mau memakan bibimbap. Selanjutnya ada partikel jianna. Partikel jianna atau negasi. Partikel jianna ini dapat dilekatkan pada bentuk dasar dari kata kerja atau kata sifat untuk bentuk negatif atau untuk mengatakan tidak. Contohnya, kalimat yang pertama, Jumare bapeji anayo. Jumarenen bapeji anayo. Jumarenen bapeji anayo. Pada akhir pekan, saya tidak sibuk. Di kalimat yang kedua, Ikekenen dalji anayo. Ikekenen dalji anayo. Kue ini tidak manis. Selanjutnya ada partikel seo. Seo atau partikel untuk bentuk formal. Partikel ini dilekatkan pada bentuk dasar dari kata kerja untuk membuat kalimat perintah. Nah, jika kata kerja itu berakhiran vokal, maka yang digunakan adalah seo. Sedangkan yang berakhiran konsonan, yang digunakan adalah seo. Contoh kalimatnya, uyure juseyo. Uyure juseyo. Berikan saya susu. Yogiye 앉으세요. Yogiye 앉으세요. Silakan duduk di sini. Selanjutnya ada partikel ro atau partikel untuk penunjuk arah. Partikel ro dilekatkan pada kata benda yang merujuk ke suatu tempat untuk menunjukkan arah. Apabila kata benda itu berakhiran konsonan, maka yang digunakan adalah ro. Sedangkan yang berakhiran vokal, kata bendanya, maka gunakan ro saja. Contohnya, 위로 올라가세요. 위로 올라가세요. Silakan naik ke atas. Contoh yang kedua, 왼쪽으로 오세요. 왼쪽으로 오세요. Berbeloklah ke kiri. Nah, lanjut ada partikel leo. Partikel leo atau akhiran kalimat. Partikel leo ini adalah bentuk yang dipakai di antara dua pembicara yang sudah saling kenal atau sudah saling akrab untuk menanyakan suatu keinginan dari si lawan bicara. Nah, kita dapat gunakan leo apabila kata bendanya berakhiran konsonan. Leo terdapat vokal e, sedangkan leo yang tidak ada partikel yang tidak ada huruf vokal e-nya digunakan apabila berakhiran vokal. Contohnya ada 3 kalimat di sini. Kalimat yang pertama, 희성 씨 비빔밥 먹을래요? 희성 씨 bibimbap 먹을래요? Hiseng mau makan bibimbap. Contoh yang kedua, 현진 씨 우리 오늘 영화 볼래요? 현진 씨 우리 오늘 영화 볼래요? Hyunjin mau nonton film bersama hari ini. Yang ketiga, Yuju 씨 집에서 놀래요? Yuju 씨 집에서 놀래요?
Juju mau main ke rumah. Nah, partikel yang terakhir yaitu partikel do. Partikel do dilekatkan pada kata benda untuk mengartikan juga kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Inggris seperti likewise atau also atau to. Contohnya, 교실에 책상이 있습니다. 의자도 있습니다. 교실에 책상이 있습니다. 의자도 있습니다. Di kelas ada meja, juga ada kursi. 도서관에 열이 있어요. 슬기도 있어요. 도서관에 열이 있어요. 슬기도 있어요. Di perpustakaan ada Yeri, juga ada Selgi. 장비는 사과를 좋아해요. 딸기도 좋아해요. 장비는 사과를 좋아해요. 딸기도 좋아해요. Changbin suka apel, juga suka strawberry. Nah, sekian apa yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.